rekan-rekan saya, terutama yang dari STM itu justru malah banyak yang masuk di angkatan, terutama kepolisian dan tentara. Anak-anak kampung itu. Anak-anak kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel apa, Dira? Vocation, Solution, and Inspiration. Dira, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Iya, seorang alumni STM kabarnya. STM masa lalu tentunya, ya, yang sekarang sudah jadi perwira polisi yang sangat dekat dengan anak SMK. Kita panggil ya, inilah dia Pak Wiyanto. Selamat pagi Pak Wiyanto. Selamat pagi Mbak Dira, Pak Basuki, selamat pagi semuanya. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Ini mukanya cerah, tapi masih kelihatan muka STM-nya ini. Jadi sebenarnya udah tua juga Pak. Usia berapa sekarang Pak? 55. 55 ya? 55. Bentar lagi pensiun ya, 3 tahun lagi. Alhamdulillah, sampai sekarang masih dikasih kesehatan. Tentunya berkat doa kita semuanya. Pak U ini katanya dulu anak STM ya? Betul Pak, jadi waktu itu saya terakhir di STM jurusan teknik sipil. Waktu itu ya tahun 87 saya tamat STM. Teknik sipil, kalau sekarang ini ada yang teknik konstruksi, kemudian ada gambar bangunan ya. Dulu belajar semua itu ya? Belajar semua Pak ya. Iya. Dira, apa yang kamu pengen tahu dari Pak Wiyanto ini, Dira? Selama Bapak belajar di teknik sipil ya Pak, itu kira-kira Bapak ada kayak kendala gitu, apalagi Bapak kan sekarang cara menjadi seorang wira polisi tuh Pak. Sebelumnya juga ada gak sih Pak kayak kepikiran buat terjun di dunia kepolisian? Malahan kan Bapak juga karena dulu seorang teknik sipil, adakah Bapak keinginan untuk yang lain sebelum menjadi polisi tuh ada kayak ingin jadi misalnya seorang arsitek atau yang lainnya gitu? Oh, ini anak STM kok jadi polisi, Nah, itu ceritanya gimana iya, gitu ya? Baik Mbak Dira, terima kasih. Emang waktu itu ya sebenarnya jujur saya, cita-cita memang waktu itu tidak ada ke arah ke kepolisian. Cita-cita saya pengen bekerja di suatu dinas pemerintahan, khususnya di dinas pekerjaan umum ya. Oh iya ya. Pada saat itu kan memang zaman dulu namanya STM. Nah kalau sekarang kan SMK ya. Nah kemudian kita sudah berusaha untuk sedemikian rupa apa yang kita cita-citakan untuk menjadi pekerja atau pegawai di suatu dinas pekerjaan umum. Namun demikian nasib kita, garis kita belum sampai ke sana. Akhirnya sempat berhenti 2 tahun. Nah 2 tahun itu tidak saya sia-siakan waktu itu. Sempat bekerja dulu di suatu perusahaan 2 tahun. Nah kemudian selama 2 tahun itu baru kita berpikir panjang ke depan. Namanya nasib, kalau bukan kita sendiri yang merubah, tentunya tidak ada. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah tidak ada. Dari situ teman-teman saya banyak yang mendaftarkan di kepolisian. Baru timbul niat saya itu, ya kalau nanti maksud saya kerja di suatu perusahaan terus. Akhirnya saya berusaha untuk ikut daftar di kepolisian. Alhamdulillah, jadi lulus tahun 89-90 diterima di kepolisian. Itu kenapa dulu ya anak STM misal bangunan itu jurusan teknik sipil bangunan itu orientasinya kok ke PU ya? Karena PU banyak duitnya kali dulu ya. Sebenarnya waktu itu kita tidak berpikiran ke sana Pak, tidak ada terkait masalah uang. Hanya yang kita harapkan pekerjaan yang tetap. Oh, Pekerjaan tetap. Iya.
kalau di perusahaan nggak jelas bisa diberhentikan, Betul. di PHK. Kalau di Betul. PU udah PNS enggak Ya, seperti itu kira-kira. Zaman dulu memang PNS ini idola kan. Idola, yaitu tadi kembali lagi nasib kita kalau bukan kita yang merubah tentunya tidak akan siapapun nggak akan merubahnya. Sehingga timbullah aspirasi kita ke sana. Loh, kalau Dira jadi STM ini di sekolah di SMK yang dulu STM sekarang berubah jadi SMK, pengen jadi apa ini? Kalau saya dari cerita Pak Wirawan juga ya, kalau kita juga bisa merubah nasib. Kok Pak Wirawan? Pak Oh Wi. iya, Pak Wiyanto maksud saya. Jadi kayak nggak mesti yang linear secara jurusannya. Jadi mungkin kedepannya juga ada rencana mau agak kurang linear sama jurusan saya sekarang nih Pak. Jadi polisi juga? Amin. Amin ya. Jurusannya apa? Saya teknik audio video. Di polisi butuh itu. Bisa Jadi ya. seperti Mbak Dira sesuai jurusannya itu mungkin bisa didalami terus, kemudian diperbanyak ya, sampai nanti kalau perlu ke tingkat perguruan tinggi ya. Kalau jurusan seperti itu sekarang ini kan pemerintah sangat perlu, sangat butuh ya, karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang sudah zaman teknologi, sudah berbeda. Jadi mudah-mudahan Mbak Dira dari kejuruan itu didalamin terus, mudah-mudahan kedepannya bisa sukses Mbak Dira. Amin. Dira, pengen tahu nggak bedanya anak STM dengan anak SMK sekarang gitu loh? Tanya aja, jangan-jangan iya. Jangan-jangan Pak Wi juga dulu nakal juga ini. Wah, iya tuh Bapak, kalau maaf nih, kalau misalnya saya boleh tahu juga, pernah nggak sih Pak ikut kayak kenakalan-kenakalan remaja, kayak misalnya yang lagi marak-maraknya sekarang tuh tawuran gitu. Apakah di zaman Bapak juga ada? Kalau saya dulu di STM, kalau saya lihat memang perbedaannya jauh Pak. Zaman dulu saya sekolah di STM itu alat komunikasi seperti handphone itu belum ada. Ya belum ada. Jadi jujur selama saya dulu sekolah di STM namanya tawuran tidak ada. Jadi kita fokus belajar. Kalau ada berantem gimana? Satu lawan satu gitu loh. Kalau ada kles-klesan anak muda. Selama memang saya waktu di sekolah ya tipe ke saya bukan tipe tawuran. Memang selama waktu itu saya tidak pernah tawuran. Manteng ini. Manteng ya. Ini, jadi zaman dulu kan kita pengen sekolah aja susah. Jadi kita bisa sekolah kita bersyukur. Kalau beda dengan sekolah sekarang ya, anak-anak sekarang itu sudah diperhatikan oleh pemerintah seperti KJP dan sebagainya. Iya. Dari sekolah sudah dibiayain pemerintah. Iya. Salah satu contoh misalnya nggak punya tas, kita punya kartu KJP, bawa ke warung bisa tuker tas. Nggak punya sepatu, bawa ke warung, bawa kartu KJP bisa bawa sepatu. Zaman dulu beda, ya. Belum ada KJP, ya sekolah masih bayar. Lu makan telur dibagi-bagi di keluarga. Di situ. Telur rebus dibelah 4 pakai benang. Gitu. Itu bedanya. Kalau anak sekarang dan daya kecerdasan dulu dengan sekarang sudah berbeda. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas, ya, dan banyak inspirasinya. Ya, sekarang itu banyak inspirasinya sehingga anak-anak sekarang jurusan khususnya di SMK banyak sekali. Tinggal milih saja. Kalau dulu memang benar-benar kita anak STM, saya juga alumni STM sih, ngerasain gitu loh. Ngerasain ya Pak ya. Sekolah itu benar-benar dicambuk menjadi seorang teknisi yang super gitu ya. Kalau zaman dulu pengalaman sekolah dulu kalau nggak bisa tangan ini bisa diketokin penggaris terus sama Pak Guru. Zaman dulu supaya betul-betul mengerti. Sekarang nanti ada yang protes. Sekarang berbeda dengan sekarang kan
kita rangkul semuanya supaya mereka intinya taat, baik taat orang tua maupun tata tertib di sekolahan. Dulu Pak Wi STM mana sih? Saya dulu STM di kampung Pak, di kampung. Kampungnya mana? Kampungnya di Sragen, Jawa Tengah. Sragen, Solo ya. Oh, di Jawa Tengah Sragen itu kampung kecilnya apa? Kampung kecilnya, kampung saya namanya Kampung Jurang Jeruk, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Solo, Jawa Tengah. Dari beliau orang kampung, sekarang berkarir di Jakarta, anak STM. Luar biasa ya, Pak. Tapi STM-nya alim ini, nggak kayak saya dulu STM. Ya, ayo mau tanya apa lagi tuh dengan Pak Wiyanto? Mungkin ketika di kepolisian kira-kira nyambung nggak Mas pengalaman di STM itu dalam menjalankan karir di kepolisian? Apa yang bisa dipakai ilmu STM di kepolisian? Banyak ya Pak tentunya. Dari mulai kedisiplinan waktu kita di sekolah. Iya. Ya, dari mulai kedisiplinan di sekolah, kemudian ditambah dengan pendidikan waktu kita masuk di kepolisian. Selama berpendidikan dan pada saat kita sekolah, karena awalnya memang kita disiplin, dari situ nyambungnya Pak. Kita berpendidikan disiplin, ya alhamdulillah sampai sekarang disiplin itu masih kita tanamkan. Dari situ kita bisa memberikan gambaran-gambaran kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang ini khususnya di SMK. Iya, ini diketahui dulu. Kami itu anak STM di tahun 80-an itu disiplin itu benar-benar utama. Kalau praktek di bengkel, di workshop nggak boleh telat. Kalau telat itu pas dihukum oleh gurunya. Yang pada hari ini mungkin kalau itu dilakukan, semua orang banyak yang ribut kali Pak Wi ya. Betul. Polisi datang nanti ya. Pak Wi malah dulu mengalami kalau sebagai polisi ada kekerasan di sekolah datang gitu. Ya, jadi agak berbeda gitu ya. Iya, jadi kalau sekarang malah kayak ngerasa agak dimanja remaja sekarang, jadi kayak mereka dengan kemanjaan ini dibanding dengan STM yang sebelumnya ya Pak, yang mereka tuh dikerasin. Jadi kalau misalnya mau berbuat onar pun mereka pikir 2 kali, kira-kira kalau saya ngelakuin ini nanti diapain ya sama orang tua atau guru saya. Tapi mungkin karena dengan agar dimanjakan remaja sekarang, jadi mereka kayak menganggap remeh tindakan mereka yang sembrono, jadi agak kurang bertanggung jawab gitu ya. Iya, jadi mungkin itulah beberapa dari sebabnya timbul remaja-remaja yang gitu. Gini, ada yang menarik. Pak Wi ini tamatan STM, saya yakin di kampung banget ya. Sragen ke dalam terus desa banget gitu. Desa bener ya. Desa. Tapi seorang Pak Wi bisa berkarir di Jakarta. Anak SMK sekarang gimana? Nanti suruh PKL di Cikarang aja pada nggak berani. Iya, merantau di luar pulau apalagi. Padahal Jepang lagi membutuhkan anak-anak SMK loh sekarang. Iya. Apa tuh yang bisa diambil dari Pak Wi itu yang kok bisa ya anak STM kampung fight di kota besar gitu. Dulu kayaknya kalau ngomongin Jakarta seperti impian banget ya Pak Wi ya. Impian. Anak kampung bisa ke Jakarta itu. Oh, iya. Ya kalau kita kita lihat gambarannya dari kampung ke Jakarta itu sangat jauh sekali. Kalau sudah lihat foto di Monas, fotonya ditaruh di dompet, lebaran pulang zaman itu kali ya. Luar biasa banget gitu loh. Tapi anak-anak Jakarta apakah begitu ya kiranya? STM zaman dulu apakah begitu juga kali ya? Kalau sekarang saya lihat antusias dari teman-teman ya untuk kayak lebih aktif lagi, apalagi kan mereka di Jakarta sebagai pelajar Jakarta itu kan difasilitasi juga, kayak misalnya yang seperti yang Pak Wiyanto tadi sebutkan ada KJP itu Pak. Jadi mereka kayak kalau misalnya seperti contoh yang tadi PKL di Cikarang ya Pak, iya. Itu agak anggot-anggotan. Ya ada beberapa dari teman saya juga kayak mereka nggak mau PKL yang jauh-jauh dari orang tua atau dari rumahnya karena ya kayak dirasa mereka nggak siap untuk belajar mandiri atau keluar dari zona nyaman mereka. Jadi mereka lebih milih kalau ada opsi yang lebih
aman nyaman di merekanya, malah mereka kayak menolak untuk yang mendapatkan pengalaman yang lebihnya itu. Ini perkara anak STM, perbedaan anak STM dengan anak SMK, atau perbedaan antara pelajar di kampung dengan pelajar di Jakarta yang manja ini, yang dimanja dengan KJP, dimanja sekolah gratis dan seterusnya. Tapi anak-anak dari Wonogiri dan seterusnya itu banyak juga ya di Jakarta. Luar biasa Pak. Yang kita ketahui rekan-rekan saya, terutama yang dari STM itu justru malah banyak yang masuk di angkatan, terutama kepolisian dan tentara. Anak-anak kampung itu. Anak kampung. Bahkan kemarin tuh ada juga anak dari SMK 1 Cengkareng yang kemari sudah menjadi anggota polisi. Ada juga Pak siapa kemarin? Pak Muklisin. Muklisin, ya. Itu anak dari SMK juga jadi polisi juga. Kalau dulu kenapa kita selalu disiplin ya? Karena orang tua kita itu kalau sudah disekolahkan di SMK sekarang ya, orang tua nitip kepada guru, silakan Pak Guru tolong nitip anak saya dibina. Apa kalau misalnya pasrah bongkoan? Nah, jadi pasrah. Kalau misalnya anaknya ini ada salah, ditindak, jadi orang tua malah terima kasih Pak. Terima kasih, bukan secara tidak langsung berperan aktif orang tua dengan guru, ada kerjasama yang baik. Kita lihat di Pak Wi sekarang sudah jadi polisi. Polisi sekarang di Kanit Bimas. Kanit Bimas Polsek Cengkareng. Yang tupoksinya itu pembinaan masyarakat ya, termasuk menangani anak-anak pelajar ini. Pengalamannya gimana Mas? Ngurusin anak-anak pelajar di lingkungan kerja Polsek Cengkareng? Ya, alhamdulillah selama kita jadi Kanit Bimas Polsek Cengkareng terhadap anak-anak kita, khususnya para pelajar, kita tidak selalu bekerja sendiri Pak. Jadi kita bekerja sama, khususnya 3 pilar, dengan TNI, kepolisian, dan pihak pemerintahan. Kemudian kalau sekarang bekerja sama dengan pihak sekolahan, para guru, dan orang tua, dan ditambah juga mereka anak-anak kita yang masih belajar. Jadi sebenarnya penting banget ya 3 pilar itu ya. Penting. Saya setuju. Memang pendidikan, terutama pendidikan di vokasi ya, di SMK, memang 3 pilar itu memegang peran. Jadi sekolah itu bukan tempat tanda kutip pendidikan anak-anak aja, tapi semuanya harus ikut, orang tua, lingkungan, seperti yang kita lakukan kemarin Mas. Betul. Dan akan kita lakukan beberapa hari ke depan. Jadi, saya senang sekali nih pihak polisi memahami ini. Mungkin anak STM dia paham dengan SMK. Saya kemarin Pak Wi ke lapangan bisa dekat dengan anak-anak 53 itu luar biasa ya. Alhamdulillah Pak. Jadi lebih berbakat jadi guru saya. Terima kasih. Nanti kalau sudah mention jadi guru. Jadi untuk sekarang ini mereka ini yang misalnya agak datang terlambat dan bermasalah, mereka tidak boleh dijauhi Pak. Justru mereka harus kita rangkul semaksimal mungkin supaya mereka sadar, oh iya saya ini masih belajar. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan tingkat belajar tadi untuk sampai tamat dan untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Kita harus rangkul semuanya. Jadi terkait dengan anak-anak kita, masalah belajar, tanggung jawab bukan di sekolah, tanggung jawab bukan pihak kepolisian, dan tanggung jawab bukan orang tua, tapi semua bareng-bareng bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama. Termasuk siswanya sendiri ya. Siswanya sendiri. Ini Dira, dengan polisi apalagi mau ditanya dengan Pak Polisi yang anak STM ini? Tadi dari yang Bapak sebutkan juga ada pilar yang berperan penting untuk remaja ini buat kedepannya, sebagai mereka tuh kan penerus bangsa. Jadi kan memang harus dididik juga, dan akhir-akhir ini kita lihat kayak remaja ini malah agak melenceng dari
tujuan adanya pendidikan itu. Jadi kayak marak-maraknya kasus tawuran itu atau kenakalan remaja lainnya. Dari pihak kepolisian, dari Pak Wiyanto sendiri, adakah metode penanganan lain untuk menangani kenakalan remaja ini? Baik Mbak Dira, ada beberapa faktor Pak ya Mbak Dira terkait dengan kenakalan remaja. Jelas beberapa faktor itu, yang pertama mungkin dari anak-anak itu sendiri. Kemudian yang kedua faktor lingkungan sangat penting, ya faktor lingkungan. Kemudian juga faktor dari sekolahan, terutama terkait penanganannya. Kalau misalnya mereka sudah paham, paling tidak bisa ambil keputusan dikeluarkan sekolah untuk mengambil efek jerah. Kemudian juga faktor yang lain banyak sekali, terutama dalam komunikasi ya, alat komunikasi handphone. Beberapa waktu yang lalu, selama kurang lebih 2 tahun masa pandemi, dan anak-anak kita ini kurang lebih 2 tahun tidak pernah sama sekali ketemu dengan para guru. Itu sangat berpengaruh. Ya. Kalau pelajaran itu mungkin yang harus 100%, kalau kalkulasi hanya beberapa persen saja, karena belajarnya melalui online. Ya, online. Setelah online, kemudian mereka tidak bukan tidak ya, saya kira untuk belajarnya sangat kurang. Dan kemudian terkait masalah tawuran anak-anak, jadi sekarang alat komunikasi itu banyak disalahartikan ya, banyak digunakan untuk hal yang negatif, banyak yang digunakan untuk yang positif. Kalau yang positif banyak sekali dari alat komunikasi seperti handphone ini. Bisa belajar dari mulai apa saja di situ, tanya Mbak Google. Iya. Ya, dari belajar bahasa Inggris, belajar apa saja dari situ. Itu kalau digunakan untuk yang positif, ya positif. Tapi terkadang ada juga yang tidak semua ya, tidak semua. Ada juga mereka yang kadang-kadang memanfaatkan itu dengan hal yang negatif. Tidak semua tentunya. Ya, alhamdulillah selama ini kita perhatikan di khususnya di SMK 53 ini, alhamdulillah baik para dari Bapak Kepala Sekolah, guru pembimbing dan orang tua serta dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI sangat kompak. Saya terima kasih banyak dari SMK 53 ini bersama pihak kepolisian, TNI, orang tua dan para guru. Jadi saya terima kasih banyak. Ini untuk pembinaan mereka anak-anak kita masa depannya. Iya, ini kan seperti yang Dira bilang tadi Pak. Anak-anak kan pengeluarannya banyak, tapi dibaca kadang cenderung tidak bertanggung jawab ya, dengan fasilitas yang diberikan oleh negara itu ya. Sehingga melakukan hal-hal yang kontraproduktif lah, gitu, kurang dan sebagainya. Kalau dari pihak kepolisian gimana sih Pak menangani di luar sana itu Pak? Caranya? Selain kita bekerja sama dengan pihak sekolah, tentunya dalam hal ini tanda kutip ya Pak ya, mereka-mereka yang ada masalah, kita tidak diam saja. Kita lakukan sounding kembali, kita datangi ke keluarganya. Jadi di situ ada aplikasi ada polisi. Oh, ada aplikasi, ada polisi. Jadi setelah mereka bermasalah, setelah kita lakukan ini kalau podcast di STM gini nih Mas. Nggak ada masalah Pak. Emang kalau STM kalau nggak berisik namanya bukan STM. Jadi taktok mesin semuanya ya. Jadi terkait dengan tadi ada polisi. Setelah kita datang ke sekolah juga kita datang ke keluarganya untuk lakukan pembinaan. Yang pertama adalah untuk kedekatan kita dengan pihak polisi dengan pihak keluarga, dan untuk merangkul mereka, berikan saran-saran. Ya alhamdulillah selama ini begitu ada bermasalah, datang ke sekolahan, cross check benar atau tidak. Setelah memang ternyata benar,
kita datang ke rumahnya. Jadi selain untuk pemantauan mereka, juga untuk kedekatan dari Pak Polisi terhadap mereka. Alhamdulillah Pak, yang biasanya mereka keluar setelah kita datengin, ya alhamdulillah orang tua bercerita, terima kasih Bapak datang ke rumah, anaknya sekarang sudah nggak keluar, belajar di rumah terus. Dari situ kita ada kedekatannya. Jadi sebenarnya Polsek sendiri atau polisi secara umum itu sudah punya peta ya? Peta ada. Pergerakan anak-anak, pergerakan warga, Betul. sudah ada ya. Pasti ada intelnya kan? Ada, Intel di lapangan. jadi termasuk rekan kita bagus ya. Iya. Tapi terkadang memang seperti itu ya. Mereka kan kadang-kadang bisa membaca. Oh, pada saat ini polisi lagi tugas dan sebagainya. Dan mereka tentunya kalau misalnya melakukan perbuatan, lihat situasi. Itu seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan. Jadi intel kontra intel juga ini ceritanya. Betul, Jadi Pak. anak-anak Iya. siswa kita canggih nih. Betul. Intel di operasi intelijen, di kontra intel juga gitu. Dengan operasi Intel Pak Agus ketawa sama Intel. Jadi berbakat anak SMK ini Mas, jadi polisi. Alhamdulillah. Ya kembali lagi tergantung mereka ya Pak ya. Kalau memang bakatnya dari teknik mesin, teknik apalagi misalnya, Kita punya pengawasan, Nah, komputer jaringan. dan di situ harus ditekunin semuanya. Kalau memang kembali lagi ke nasib juga. Kalau nasib kita bukan kita yang berubah, tentunya ya saya kira tidak ada orang yang merubah. Dari situ dengan adanya teknik-teknik tertentu itu didalamin terus sehingga sesuai dengan aspirasi yang dimaksud. Iya. Mudah-mudahan kan Ini tercapai Dira, semuanya. ke teman-temanmu yang begini-begini nih tawuran pergerakan di warga, polisi udah tahu semua itu, Pak Agus sudah tahu semua itu. Maka hati-hati loh melakukan gerakan-gerakan negatif di masyarakat. Apalagi sekarang canggih polisi kan. Alhamdulillah semua canggih, semua Pergerakan canggih. HP itu nggak Ya. bisa dipantau ya. Bisa dilacak dari HP juga. Iya. Aktivitasnya. Iya. Iya. Jadi ya cara paling manjur untuk menghindari urusan dengan polisi ya jangan melakukan kejahatan. Betul. Itu barangkali tidak ada lagi yang mau ditanyakan dengan Pak Wi. Ini prototipe anak STM loh. Ternyata anak STM itu nggak harus tawuran sih Pak Wi. Dalam sejarah STM nggak pernah tawuran, nggak pernah berantem. Sekarang malah nangani orang-orang di masyarakat ini. Nggak itu kan. Betul. Apa lagi? Saya pikir cukup ya, Dira. Ya mungkin ada pesan juga dari Pak Wianto untuk anak-anak sekarang, apalagi yang mereka tuh mungkin bisa untuk membangkitkan motivasi mereka untuk menjadi bukan sebagai remaja yang kayak kurang gitu, tapi harus sejalan dengan tujuan adanya pendidikan bangsa ini. Kayak Pak Wi lah ya. Iya, Pak Wi lain bisa ada di SMK Jakarta gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Dira. Pesan-pesan saya terutama saya dari Kanit Bimas ya, mengajak dan menghimbau kepada seluruh para pelajar, terutama para kepala sekolah dan guru pembimbing, rangkul mereka sedekat mungkin, dan jangan dijauhi. Kemudian pesan saya terhadap anak-anakku semuanya ya, tetap belajar dan belajar karena masa depan anak-anakku semuanya masih panjang. Yang sudah saya sampaikan tentunya dan juga disampaikan Bapak Kepala Sekolah, karena anak-anak yang masih belajar sekarang ini adalah calon generasi penerus bangsa ya, calon pengganti kita semuanya. Iya. Ya, untuk itu yang tadi sesuai inspirasinya, solution, inspiration. nah, sesuai inspirasinya itu mereka harus fokus ke sana ya. Hindari tawuran, kurangi bermain, banyak belajar, dan yang terakhir tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, taat kepada orang tua, dan tentunya taat juga di sekolahan. Mudah-mudahan
Dengan ketaatan itu, insya Allah apa yang dicita-citakan insya Allah akan tercapai. Baik, Dira, Pak Wi, kayak tadi saya udah opening nih. Dira yang closing nih sekarang. Ya, ini kami terima kasih banget nih buat Pak Wianto sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di podcast 53. Sama-sama. Tetap semangat dan sehat selalu ya Pak. Baik, Terima kasih. terima Kami kasih. juga mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang berkenan di hati. Saya pribadi sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Mbak Dira, bisa ngobrol bersama seperti ini. Ya, kita memberikan inspirasi kepada anak-anakku semuanya, ya. Contoh yang baik-baik, yang tidak baik dihindari. Ya. Dan untuk meningkatkan hubungan 3 pilar tadi, ngobrolnya dibanyakin. Jadi Pak Wi kalau datang ke sini dengan senang hati kami. Senang hati, terima Sama-sama kasih. kita membina anak-anak, membina Dira dan teman-teman. Itu barangkali Dira, ayo di closing. Oke, teman-teman Vocationers, terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Stay tune untuk setiap episode podcast 53 selanjutnya, karena Vocation, Solution, and Inspiration. Terima kasih, selamat siang.